Kita tanjakan aja beratnya kayak gimana kan. Pasti kan tenaga bakal drop. Di F1 juga kayak begitu. Meskipun dropnya ya nggak kayak Mio kita yang sampai boyok banget. Iya, benar. Apalagi kalau businya udah rusak. Apalagi kalau boncengan. Yang turun dulu yang gitu kan. Apalagi kalau V-beltnya udah rata. Terus apakah Ferrari miskin taktik? Jawabannya enggak. Taktiknya banyak, eksekusinya yang ambil. buruk. Iya. Jadi kalau in football terms-nya kayak Pep Guardiola. Iya, overthinking. 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 Terlalu banyak strategi yang dipikirin, sering nge-tweak, end up dengan buruk ya. Iya. Benar buruk aja. Kalau hal yang sifatnya itu sensitif dan vital, itu dikerjain sama timnya masing-masing. Jadi lu udah montir iya, ngebongkar iya, ngebawa juga iya. Kuli awas nggak ada ya. Kuli awas. Maksud gue nih berarti mereka yang bongkar pasang ini adalah orang-orang yang punya gelar STMT dan ENG gitu ya. Iya. S2 Iya, S2 itu. Iya. Buset Habibi-Habibinya ibaratnya. Jadi mereka ya bongkar-bongkar sendiri, masuk-masukin sendiri gitu. Karena itu sangat konfidensial. Betul. Setelah jeda 1 bulan lamanya, akhirnya jet darat tercepat kembali lagi dan Belgia jadi tuan rumahnya. Kalau diibaratin di sepak bola, race semalam itu kayak banyak-banyakan gol, balap-balapan gol. Banyak overtake yang terjadi dan juga Hamilton cuma dapat 2 lap aja dan habis itu dia jalan di pematang sawah. Apakah kegagalan Leclerc dan Ferrari membuktikan kalau Ferrari adalah tim yang miskin taktik? Selengkapnya di Speed Bump. Selamat datang di Speed Bump, rekan-rekan semua, yang mana artinya tuh adalah gajlugan ya sebenarnya. Atau dalam kurung poldur. Kalau yang gede banget Polda tidur ya. Tapi kalau muka gue kayak bocah kureng banget ini kalau diginiin. Nggak ada keyboardnya bang ya. Setelah kemarin kita sempat bikin sebuah acara Regista 101 ngebahas tentang F1 buat teman-teman semua yang belum ngerti soal F1. Kali ini kita bakal nge-review race F1 yang terjadi di minggu kemarin. Tapi ini goyang-goyang ya, tapi nggak apa-apa lah. Bersama kita sudah ada bersama gua dan Randi. Iya. Udah ada seperti biasa F1 entusias. Iya betul sekali. Geli banget gue denger istilah-istilah yang ada antusias-antusiasnya tuh. Lah justru itu bang, Penonton gitu, penonton. kita bikin abang jadi entusias Iya, aja. Semakin abang muji semakin kita sebut nama gue. Tapi abang kayak penyiar radio ya. Bang, 1 kata tentang race kemarin malam. Race tadi malam itu sangat amat seru. Ya, seru dan kompetitif gitu. Kompetitif, mind blowing juga gitu kan. Karena banyak fakta-fakta yang terjadi yang nggak masuk akal gitu ya buat orang-orang yang baru pada nonton F1 start dari belakang kok bisa. Iya termasuk gue menang, juga. gitu. Oke, dan kita akan mulai dari situ deh. Kenapa para gacuan-gacuan ini malah mainnya dari belakang startnya? Apa yang terjadi di race kemarin? Ngepur kali ya? Apakah mereka pulang liburannya telat sehingga dihukum? Apa yang terjadi? Kalau bahasa bola ngepur kali ya. Betul. Apakah ngepur gitu? Iya. Maksudnya kayak City kemarin kalah dudah 2-0 gue gitu. Iya. Nggak apa-apa ya. Iya. Sebenarnya sih gara-gara penalti. Jadi kalau teman-teman itu ngelihat hari Sabtunya kan ada kualifikasi ya. Kita udah pernah membahas juga di Betul. 101. Iya. Apa sih fungsinya kualifikasi itu untuk menentukan Grid. grid, Ya. gitu. Nah saat kualifikasi nggak ada yang anomali, semuanya lancar-lancar aja gitu. Ya Verstappen ada di depan dan segala macem. Oh berarti hasil kualifikasi tuh si Verstappen peringkat pertama. Gitu. Nah sebelum race gridnya jadi mundur semua karena ada penalti. Kenapa mereka dapat penalti? Itu karena penggantian spare part gitu ya, komponen di bagian mobilnya mereka. Nah, itu dikalkulasi tuh. Ya. Misal dia udah unggul nomor 1 gitu ya. Ini jadi semua pole position. semua dapat penalti nih Ini ada 5 orang. yang dapat penalti dan mostly ya pembalap-pembalap beken semua Ini gitu. kan nih Bang ya, nih kita absen dulu ya. Iya. Yang hitam kan, baju hitam kan nih Verstappen kan nih ya. Iya. Ya, yang pakai Yang baju topi. kanan nih Leclerc, Leclerc nih. Iya. Paling kiri siapa Bang? Mick Schumacher, Oh ini anaknya Michael nih. Michael Schumacher. anaknya Schumi, Anaknya Shumi ya. Ini yang hitam Ocon.
Oh, Oh, ini tadi dia bilang ocon. Ocon nih orang Sunda Ciawi nih. nih ya. Ciawi nih. Kebetulan dia makannya gemblong bujuju nih. Iya bener nih. Nah yang tengah. Yang kuning. Lando Norris. Ini semua Lima-limanya ini Big name kompakan. semua ya, big name semua ya. Iya, big name semua, kompakan. Kecuali ini dari tim papan bawah nih. Gitu, si Mick dari papan bawah. Ini kompakan ganti parts Ya. gitu. Dan nggak cuma satu parts yang diganti, ada beberapa parts. Terus dikalkulasi lah, totalnya berapa penaltinya. Dari satu parts misalnya turunnya 5 poin. Ditambah parts yang mana 5 poin lagi, 5 poin lagi. Akhirnya jadilah starting grid yang kayak tadi malam. Oke. Dengan Verstappen itu harus start di 15 ya, 14. gitu. 14. 14. Nah, Nih 14 tuh. Gitu. Jadi pada mundur. Nah, ini yang menjadi seru sebenarnya. si Tsunoda ngapain lu tetap dibuntut Tsunoda nih? Ini juga dia ganti parts terakhir-terakhir. Oh, tapi kagak dianggap ya. Iya. Kasihan banget. Bukan, karena dia startnya dari pit stop. Oh. Gitu. Oh ada yang start dari pit stop. Ada dari pit stop, makanya dia paling buntut dan dia nggak di starting grid gitu, nggak di apa namanya di start line. Iya. Nah dari sini yang membuktikan bahwa sebenarnya udah diprediksi bahwa balapan tadi malam itu GP Belgia akan sangat seru karena yang tim papan atasnya ada di bawah. Jadi formasi startnya udah berantakan semua Ya. dan semua bertanya-tanya ini akan berjalan seperti apa gitu. Apakah ketebak atau tidak ketebak dan segala macam gitu. Oke. Wah. Sebenarnya komponen apa sih Bang yang diganti? Dan kenapa iya. mereka maksud gue ini kan all about why gitu ya. Iya. Iya. Ya, maksud gue biasanya kan nggak ada pekerjaan begini. Iya. Dan kenapa mereka mutusin buat diganti deh? Dan maksud gue kalau emang mereka aja berlima ganti gitu yang jago-jago nih bahkan masa yang nggak jago-jago kok pada ganti? Iya. Maksud gue Iya. kagak minder sih gitu ya. Dan kenapa saat itu gitu? Ya, penggantian part itu ada 3 faktor ya. Yang pertama itu crash, tabrakan. Nggak ada kan tuh. Tabrakan yang paling ditakuti itu biasanya kalau tabrakannya pantat tuh. Oke. Pantatnya ngantem mobil lain atau ngantem pembatas jalan gitu ya. Di situ bakal dilihat power unitnya hancur apa enggak gitu. Mesinnya hancur atau enggak. Sama gearbox yang paling ditakuti. Oke. Karena stoknya sangat sedikit gitu. Nah, kenapa di stokin? Karena ada budget cap dan ada regulasi. Dia nggak bisa seenaknya bikin sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ini di dalamnya kayak begini nih kurang lebih. Oke. Ngerti? Kagak. Kagak. Gitu. Kalau ngeliat mesin Avanza kita buka, oh ini mesin, ini filter, ini apa. Oh jadi yang begini sebenarnya buat gue yang noobs itu nggak perlu ngerti. Nggak lah. perlu ngerti Padahal ini. juga bilang overheat nih gitu. Iya. Tapi kompleksitasnya seperti ini gitu. Karena bodinya kan monokok ya, cuma ada satu iya, kayak Vespa. gitu. Monokok gitu dan di dalamnya itu ya seefisien mungkin ditata lah. Iya. Partnya ada apa aja. Yang jelas di belakang pembalap persis itu ada tangki bahan bakar tuh. Terus habis gitu ada power unit yang di tengah, terus yang atas bawah itu namanya MGU tuh gitu. Dia generator untuk ngolah panas menjadi tenaga listrik. Oke. Gitu. Nah, itu yang pertama karena crash. Yang kedua pasti karena pemakaian. Ya sama aja lah kayak kendaraan kita kan. Kalau udah berapa kilometer harus diganti gitu Oke. ya. Setelah itu yang ketiga mereka memutuskannya itu karena strategi gitu. Strateginya apa? Dilihat sisa race ada berapa lagi. Dan di mana dia mau unggul, di mana mau curi poin, di situ dia ganti dengan part yang fresh supaya tenaganya optimal. Oke, berarti soal spesifikasi kehebatan mereka di race-race tertentu ya gitu ya. Betul. Nah, kalau Belgia nih sebenarnya secara spesifik apa nih yang membuat Mereka akhirnya ganti sirkuit strategi, ini ya. sirkuit ini jadi apa spesial gitu. Ya, sirkuit ini menjadi spesial karena ini kan sudah 75% race berlangsung ya. Oke, tahun ini ya. udah Tahun berapa? ini. Jadi tinggal sisa 8 race lagi kalau nggak salah dari total 20 sekian gitu ya. Dan Belgia itu menjadi amat menentukan karena ini sirkuit menuntut durability Oke. gitu. Ini sirkuit paling panjang dengan jarak 7 km. Di 101 kemarin juga kita bahas kan penentuan jumlah lap itu berdasarkan apa sih gitu. Nah, karena dia paling panjang 7 km jadinya lapnya paling sedikit. Oke. Lapnya gambar sirkuit 44. mana nggak ada gambar situ. Nah, Nah, Ini. Nah, selain fun fact-nya ya, selain paling panjang sirkuitnya, dia juga memiliki elevasi yang paling tinggi. kompleks. Iya. Gitu. Nah, kompleksitas elevasinya bisa dilihat nih sama teman-teman. Ada tanjakan, ada turunan. Jadi kalau dilihat di TV itu kan ya udah dua datar-datar aja. Iya, datar-datar aja gitu ya. Naik turun nggak kelihatan. Nah, kalau di sini kelihatan banget seberapa curam
tanjakan dan turunannya. Dengan jarak kurang lebih 100 meter ya. Ini gapnya bukan sih? Ini Iya. gapnya ya. Iya. Ini 373, sana 470. Iya. Nah, ini kita bisa ngilustrasiin kalau kita berkendara, kita tanjakan aja beratnya kayak gimana kan. Pasti kan tenaga bakal drop. Iya. Di F1 juga kayak begitu. Meskipun dropnya ya nggak kayak Mio kita yang sampai boyok banget Iya, ya kalau benar. nanjak ya. Apa ngap-ngapan? businya udah rusak. Apalagi kalau boncengan. Yang turun dulu yang gitu kan. Apalagi kalau V-beltnya udah rata. Terus sama turunan. Turunan kan ngoyor banget Iya, tuh. iya, Iya kan? Gelinding banget. Sama ini juga. Jaga rem tuh ya. Nah, berarti kan ada rem, ada engine brake kan. Disitulah durability-nya diuji banget. Gitu, ngomongin soal faktor pengereman, kayak gitu, faktor engine brake, dan segala macem. That's why 5 orang tadi tuh memutuskan buat merestart seluruh mesinnya tuh. Iya, karena bahaya ini. Kalau sampai ada part yang nggak sehat, dibawa ke balapan ini, bisa kenapa-kenapa. Oke. Atau bisa nggak finish. Padahal, dengan sisa 8 race lagi, 9 sama Belgia ini kemarin, itu 1 poin itu sangat makin berarti gitu. Jadi dia nggak mau kecolongan. Do not finish adalah mimpi buruk bagi setiap pembalap. Gitu. Siapa pasangannya Verstappen siapa bang? Ceko. Kenapa Ceko Perez nggak ganti juga? Padahal kan di peringkat 2 kalau Iya. dari standing gitu ya. Nah, tapi dia udah ganti duluan. Karena kan dia pernah kecelakaan duluan. Oh. Kan historinya beda-beda. Iya, Gitu. iya. Jadi Maksud gua, treatmentnya beda-beda. kalau si siapa namanya Verstappen sama Leclerc itu ngambil nih dua-dua ini kan dua konstruksi yang berbeda nih maksud gua. Leclerc ngejar Verstappen kan pasti kan. Dan yang kedua, itu adalah strategi tim. Ya jangan sampai dong dua-dua pembalapnya start dari belakang semua, harus ada ngamanin yang di depan. Itu kan untuk kebutuhan konstruktor. Betul. Nanti untuk kebutuhan juga ngebukain jalan sebagai forrider ya. Iya. Bahwa Ceko itu adalah seorang forrider yang Iya. baik, menteri pertahanan yang baik. Makanya dia menjaga posisinya meskipun Dan dia startnya disusul. juga nggak Dan dia baik. disusul gitu kan. Iya. Dan valid banget tuh omongannya ngomong soal menteri pertahanan. Gue soalnya kemarin ngelihat bahwa si Verstappen tuh bisa naik sampai 14 peringkat ya. Iya betul. Iya. Sampai naik 13 dari 14 ke 1 kan. Iya. Sementara si Ceko 2 aja udah. Iya, Dua. meskipun waktu start dia sempat melorot sampai ke 5 ya, gitu. Jadi kalau di diagramnya F1, kalau teman-teman kemarin nonton, itu dianalisa start time-nya. Itu selisih 0,1 detik. Jadi si Carlos Sainz startnya reaction time-nya itu Bagus. 2,8, si Ceko 2,9 gitu, selisih 0,1. Terus diukur lagi, start dari 0 ke 100, siapa yang lebih cepat gitu. Dan Ceko tuh startnya agak keteteran Iya. tadi malam dengan selisih 1 detik sama Carlos Sainz. Jadinya dia disikat lah sama pembalap-pembalap yang lain gitu. Sebelum akhirnya terjadi tubrukan gitu. Antara si Hamilton dan Alonso. Tapi sebelum geser ke situ gue pengen nanya lu nih bego-begoan aja. Kan kita punya ini kan, punya Mandalika gitu kan sebagai apa namanya sirkuit sembalap itu kan. Iya. Bisa nggak sih sebenarnya dipakai sirkuit untuk MotoGP dipakai untuk F1 gitu misalnya? Bisa atau nggak bisa sebenarnya tergantung dari requirement-nya gitu. Jadi untuk menjadikan sebuah sirkuit itu sebagai sirkuit balapan F1 memiliki beberapa persyaratan gitu ya. Kayak misalnya panjang tracknya berapa, lebar tracknya berapa, itu yang skalanya teknis. Lalu ada juga kalau dari sisi subjektivitas dari F1 dan FIA-nya pasti ngelihat karakter sirkuitnya gitu. Apakah sirkuit ini sudah lazim digunakan oleh sirkuit-sirkuit lain sebelumnya gitu ya, sehingga ini dia akan memikirkan bagaimana keseruan dari balapannya gitu. Secara keseluruhan musim ya? Iya. Iya. Atau ini memang unik gitu. Makanya kan kalau dilihat dari sirkuit race pertama sampai race terakhir itu unik semua tuh. Ada yang dibedakan dari sirkuit legendaris kayak Monaco gitu ya, kayak Monza kayak gitu, dengan sirkuit yang modern. Ada yang dibedakan sirkuit beneran sama sirkuit jalan raya. Gitu kan. Ada yang sirkuit jalan rayanya itu meliuk-liuk, ada yang Lurus, track lurus kayak Baku gitu. Iya, atau kayak Indy dulu zaman-zaman Iya. Indianapolis dulu tuh. Iya, nah itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang bakal diambil. Tapi kalau misalnya ditanya apa syaratnya negara itu bisa Jadi tuan rumah. jadi tuan Iya, rumah? soalnya Belgia kan rencananya katanya mau dihilangin. Terakhir ya. Betul, tapi akhirnya semalam pas lagi race itu ada beritanya tuh, ada breakingnya bahwa diperpanjang sampai 2023. Oke, Tambah saya tahu Bang setahun. tadi. Nah syaratnya itu salah satunya ya, itu adalah dengan mengirimkan pembalapnya dulu, gitu. Itu kita udah punya bergaining lebih besar lah.
Makanya sebenarnya kan ada pembalap Rusia tahun lalu yang akhirnya di-ban karena perang gitu ya. Itu sirkuitnya juga sebenarnya masuk ke dalam kalender. Oke. Jadi Iya, gitu. Jepang itu masuk dalam kalender karena ada pembalap Jepang. Terus pabrikannya asalnya dari mana? Itu pabrikan negara tersebut boleh untuk menggelar hal tersebut. Tuan rumah ya untuk Tuan dia rumah, gitu. gitu. Oke. Nah, yang lain-lainnya adalah tentu saja dengan membuat proposal yang sebegitu rumitnya. Karena ya biayanya pasti mahal banget. Betul. Meskipun sebenarnya ada fakta menarik ya bahwa GP Silverstone Inggris misalnya ya, MotoGP itu cuma ditonton 100.000 orang. Attendance-nya tuh yang datang. Tapi F1 400.000 orang. Buset. Ini faktanya banyak nih. banget anjing. Saat ini penonton F1 di Silverstone itu 4 kali lipat daripada MotoGP-nya. Nah, itu kan potensi yang luar biasa ya bagi Kemenparekraf, Bapak Sandiaga Uno. Iya. Dalam ekonomi kreatifnya, begitu juga dengan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, ya kan, menyediakan sponsor-sponsor gitu. Untuk menggayat itu. Betul, kami Speedbump siap untuk liputan ke sana. Oke, geser tadi di lap 1 sempat ada gesekan antara Hamilton sama Alonso. Lap 2 kecelakaan deh tuh. Ya. Sebenarnya siapa yang salah sih? iya. Enggak, kalau kayak gini emang bisa tahu ya salah siapa, Iya. gimana gitu. Ini kan namanya juga balapan. Kalau yang gue akhirnya- baca, kalau dari apa yang gue baca keterangan dari Alonso kan dia bilang si Hamilton mepet gue mulu gitu katanya. Iya. Jadinya ya udah gitu. tabrakan. Emang ini yang tadi ada nyambungnya sama karakter sirkuitnya ya, gitu. Ini terjadi di Shiken kan kalau nggak salah, dan di turn 5 ya, di tikungan kelima, di mana tikungan itu setelah high speed, gitu. Setelah high speed ada tikungan yang membentuk huruf S gitu. Ya. Nah, berarti kan dia harus langsung total braking di situ ya. Nah, banyak strateginya sebenarnya gimana caranya supaya bisa nyalip. Salah satunya melakukan late braking. Late braking tuh ngeremnya telat lah. Jadi yang lain udah ngerem, dia telatin ngeremnya dengan kompensasi, dengan risiko bannya habis, remnya panas dan segala macam hanya untuk nyundul. Lalu masuk. Nah, permasalahannya adalah ketika kedua pembalap ini terjadi tabrakan, ini Alonso sebagai pembalap yang ada di dalam tikungan, gitu. Ini kan di dalam tikungan ya. Tikungannya kan ke kanan nih. Ya. Dia di dalam. Lewis dari luar. Si Alonso udah nggak punya tempat lagi. Gue harus kemana lagi nih? Karena gue di dalam kan. Akhirnya tabrakan ini terjadi. Nah, kenapa ini tidak dijatuhi penalti atau sanksi gitu ya oleh steward gitu? Ternyata itu karena dianggap ini adalah kecelakaan yang natural gitu. Kenapa kecelakaan natural? Karena tadi yang pertama Lewis sudah mendapatkan sanksi do not finish. Dia udah nggak bisa lanjut, jadi ngapain lagi kan mau dikasih sanksi? Hukuman terberat lah ya. Iya, nah ini hasil olah TKP-nya nih, Iya. gitu. Dirlantas F1 langsung melakukan kepolisian. Tapi ini trending topik nggak dibuat dicoret-coret ya? Nggak ada ya. Pak Taufik nggak mau nyoret-nyoret Iya, Pak Taufik. nggak nyoret-nyoret dulu nih. Gitu. Nah ini mungkin juga banyak yang belum tahu bahwa ketika ada kecelakaan, ada apa, itu rewardnya yang 5 nama di bawah ini gitu ya, 4 nama ini itu melakukan review tuh menggunakan VAR ya kalau di sepak bola. Ini berarti ya. wasit nih 4 orang ini. Wasit. Gitu, untuk menentukan ini salahnya siapa. Gitu. Nah, ini tidak terbukti bersalah. Kedua-duanya ya udahlah. Toh Alonso juga kehilangan posisinya kan ketika kecelakaan tersebut gitu. Nah, Lewis Hamilton juga nggak bisa melanjutkan balapan. Jadi ya udahlah, impas aja. Terpongkeng gitu loh tadi Hamilton. Terpongkeng. Iya, terpongkeng gitu tadi mobilnya anjir. Iya, ini kalau dari catatan ya di radio Alonso bilang kalau Hamilton nih nutupin racing line dan jelas itu salahnya Hamilton. Nah, Betul. pertanyaannya apakah itu racing line? Oke. Racing line itu adalah garis balap. Ini meskipun kita ngelihat lebar sirkuit itu bisa sampai 5, 6, 8 meter gitu ya. Nah, kan gitu kan Bang ya. Iya kan? Kita kan Bisa aja dong. orang normal nih. Orang normal. Ngalip aja udah. Ngalip gitu. aja udah, gue mau di kiri, kayak mau dari kanan, Iya, kayak bener. masuknya dari mana aja. Ternyata enggak, racing line itu adalah garis momentum. Untuk mendapatkan traksi, speed yang paling bagus. Sentrifugal, sentripetal ya tuh kan gitu Betul. ya. Jadi kalau misalnya mau nikungnya ke kanan, dia harus ngambil dari kiri. Manuver dulu. Gitu, ngambil dari kiri, terus baru memotong tikungan itu dengan garis apex namanya tuh. Oke. Gitu. Jadi kalau beloknya ke kanan, dia langsung motong pas di tikungan yang ada sudut tikungannya. Iya. Gitu. Nah, nanti keluarnya di sebelah kiri dia, bukan di sebelah kanan. Karena nanti teman-teman ngerasain
jangan ngerasain deh, ntar di jalanan pada Iya. pada ugal-ugal lagi. Oh iya, kalau gue boleh ceritain gini, ngomong Apakah soal ilustrasinya ya? Jalan kaki deh misalnya. Ada tikungan ke kanan nih, ya kan? Teman-teman coba aja. Kalau misalnya berangkatnya dari kiri, terus keluar di kiri lagi, tapi ngambil sudut terluar, itu pasti lebih lama daripada Betul. teman-teman langsung motong gitu. Ibaratnya itu diagonal gitu ya. Betul. Kan lurus gininya kan. Nah, jadi jadi dengan menggunakan setir ini, gue tuh memainkan F1 Di simulasi nih, ya. Simulasi. apa namanya, game racing lah. Iya. Gran Turismo kayak bukan F1 deh. Terus Ada kita F1 juga belum pernah main. belum. gak kuat gue, gak kuat. Ngebut banget. Nah, gue selalu bertanya-tanya sama dia, ini kenapa racing time gue tuh gak pernah bisa ngelebihin lu gitu. Satu hal yang pembeda antara F1 entusias dengan mas-mas biasa. Dalam mode balap dan setiran itu adalah dia tahu sudut apexnya itu. Dipikir belokan Sarwa Kene. Iya, Bang. Ternyata kadit. Kan yang penting kagak kena. Kalau kita pikir kan yang penting kagak kena pasir kan. Benar, gue juga gitu. Iya kan? Yang penting kagak kena pasir. Ternyata ada skillnya sendiri. Iya. Gitu yang menunjukkan bahwa ya Evan tuh gampang-gampang susah. Dan Apex itu akan mempengaruhi banyak hal sebenarnya, bukan hanya soal speednya aja. Misalnya tingkat kausan ban. Ya. Gitu. Itu adalah teknik cara membawa mobil yang membuat ban itu efektif. Karena kalau misalnya lo di luar Apex dan lo tetap harus tancap gas sedalam mungkin, ban itu akan kegerus gitu, Ya. semakin haus. Gitu. Sama rem juga ya. Rem juga. macam-macam lah. Berarti ada ini nggak sih, Bang? Ada kayak penanda gitu, ban lu segini, terus rem lu segini di layar gitu? Ada. Ada ya? Ada sensornya semua. Oh. Gitu. Nah tadi soal sensor tuh sempat di luar cerita kalau ada plastik, itu gimana plastik helm? Jadi gue baca-baca sebenarnya dari Ya, salah satu tweet. apa yang membuat Leclerc di awal-awal lap masuk pit? Benar. Itu kan sempat kabarnya gara-gara si Verstappen ngelepas plastik helm. Helm baru tuh kan biasa tuh. Iya. Iya benar. Kita beli helm nih, habis itu ke helm di neng Pak RJ kan ya. Betul, Beli di Pak RJ habis itu lelang lagi kan. Bukan yang dipajang tapi lelang. Iya. Nah, dia ngelepas helm begini dan ternyata dibuang lah kan. Iya. Dan ternyata mau ditempel ke mobilnya dia juga pasti lepas. Oh. Nah, apesnya si Leclerc. Oke. Si Leclerc ini sensornya ketutupan. Iya, sensor remnya. Sensornya ketutupan ini kan. Betul. Ketutupan plastik. Sehingga remnya diindikasi overheat Padahal kagak ya. gitu. Nah, makanya dia perlu masuk pit stop di lap-lap awal gitu untuk melihat apa yang terjadi. Dan di beberapa tangkapan layar gitu ya di sosial media itu memang kelihatan ada plastik visor yang terbang gitu. Bener, ada plastik terbang tuh. Gue Betul. ngeliat ada bulat kecil gitu. Betul. Nah, itu karena hal yang kecil dan sulit untuk diidentifikasi gitu ya di awal-awal lomba. Jadinya itu steward juga kayaknya menganulir itu gitu atau tidak ngenotis itu. Gitu. Yang sebenarnya aktivitas ngelepas plastik visor itu bisa dia lakukan ketika warming up misalnya gitu loh, lagi manasin ban, itu bisa dia lepas. Apa jangan-jangan Verstappen anjing aja, Bang? Ya enggak juga lah. Siapa yang bisa memastikan Lu belain aja kali. siapa yang bisa memastikan bahwa plastik itu terbang ke bagian rem gitu loh, Feb? Hati kecil siapa yang tahu tapi kan ya. Iya. Coba ya, siapa tahu melebu kan. Iya. Siapa tahu melebu mesin kan. Siapa tahu bikin rusak tim orang. Iya. Iya, soalnya maksud gue itu tadi gue pertama kalinya denger ada orang lepas visor helm saat race. Dan dilalahnya langsung kena orang gitu. Itu sebenarnya sama aja dalam kita berkendara di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau lo lagi high speed, ya lo taruhlah naik motor 80 km per jam gitu ya. Ada yang ngeludah misalnya. Iya benar. Iya. Bener sih. Lo kemasukan Pedes sih, binatang aja langsung hilang bener. konsentrasi kan. Permasalahannya kan Rokok. Permasalahannya kan lo bisa minggir di mana aja kalau lagi berkendara. Ini kan kagak bisa. Iya. Gitu loh. Permasalahan itu ya. Ini soal kecepatan tadi masuk ada yang dapat penalti gara-gara masuk pit stop Si dengan Leclerc ini kan. Dia juga kecepatan sama. itu Iya. kecepatan yang berlebihan. Iya. Jadi sebenarnya seperti 101 yang kemarin-kemarin, gue udah bilang bahwa 1 poin semakin berarti ya. Gitu. Ketika mendekati akhir musim. Iya, soalnya kemarin pas lagi gue lihat pas lagi nonton, ngapain nih orang masuk pit lagi? Iya. Jadi dia dan timnya sudah menghitung bahwa ketika dia masuk pit atau nggak masuk pit, posisi dia tetap sama. Oke, understood. Ya. Jadi akan tetap stay di 5 atau 6? Stay di 5. Stay di 5 kan Ya. gitu. Waktu itu lap menunjukkan lap 43. Lap 43.
Nah, dia mau nyuri fase slap di lap terakhir. Strateginya adalah dia masuk pit, ganti ban soft. Ya. Nah, kan udah dijelasin tuh kemarin apa bedanya ban soft dan segala macam. Ya, Gitu. more fast lah, but Harapannya more fast, less durability kan gitu. Nah, gue kan. belum cek sih sebenarnya ketersediaan bannya apakah itu ban baru atau ban bekas gitu. Itu bisa dilihat di Twitternya Pirelli itu, ketersediaan ban itu. Nah, permasalahannya adalah penghitungannya itu terlalu mepet sama jarak pembalap di belakangnya, yaitu Alonso. Gitu. Ketika mau keluar, Alonso itu di track lurus ya, di start line itu udah Gambaran tadi berarti ya, gambaran mana tadi tuh? Yang tadi udah menutup tadi ada kan gambaran? Udah ngebut tuh ya. Iya, udah ngebut, begitu mau keluar, dia nggak sabaran nih, panik. Mungkin dia lepas tuh limiternya, langsung masuk ke gigi biasa. Tapi ada itu, emang ada pencetannya gitu di setirnya. Ada, nah pasti kan teman-teman bertanya-tanya ya, gimana caranya gue ngatur kecepatan saat masuk pit? Iya. Itu kan aturannya kalau nggak salah 80 km per jam ya, limitnya. Itu ada tombol P di sebelah kanan. Kalau di mobil kita mesti parkir tuh ya. Iya. Kalau ini pit stop ya bang. Pit stop. Jadi kalau masuk pit, udah mau masuk nih kan ada garisnya, tuh langsung lo pencet aja. Lo mau bejek gasnya sedalam apapun, dia tetap di 80. Gitu. Nah, kemungkinan besarnya karena dia panik nggak ada. Panik nggak? Masa enggak? Iya. Gitu. Udah mata udah gusar tuh ya. Iya. Karena Alonso di belakang udah ngaung-ngaung ya kan. Kemungkinan dia lepas tombol pitnya, dia langsung masuk gigi gitu, langsung ke mode balap. Nah, di situ terdeteksi oleh sensor bahwa dia melanggar batas kecepatan. Sehingga meskipun dia di awal begitu rilis, dia di overtake sama Alonso dan bisa ngambil balik lagi di posisi 5, dia harus dihukum penalti 5 detik. Ini main opo. Jadi kalah. Pun kalau dilihat, berapa sih catatan waktu tercepatnya yang dia cetak? Itu tetap aja marginnya 0,6 detik dari Verstappen. Dan masih kalah juga berarti. Masih kalah juga. Ini... Jadi ya udah segala effort yang dia lakukan itu gagal. Berarti itu hitungannya tim Ferrari salah. Nah, pertanyaannya kalau kata Rani tadi, apakah Ferrari miskin taktik? Jawabannya enggak. Taktiknya banyak, eksekusinya yang buruk. Iya. Jadi kalau in football terms-nya kayak Pep Guardiola. Iya, overthinking. Terlalu banyak strategi yang dipikirin, sering nge-tweak, end up dengan buruk ya. Benar buruk anjing. Iya. Makanya kalau besok teman-teman, nah ini kan nanti kita bakal bahas juga. Ini masuk pekan triple header namanya. Jadi ada balapan 3 kali berturut-turut dalam 3 pekan. Nah, minggu depan itu teman-teman bisa ngeliat dan bisa nonton. Ferrari, komunikasi radionya tuh berisik banget. Ngomongin plan A, plan B, plan C. Banyaklah plannya dia. Itu buat menjawab tadi. Gitu, bahwa plannya banyak banget. Dan dia punya kode-kode sendiri. Gitu. Ini sampai ada fuel ini maksudnya bahkan untuk dihitung juga tuh fuel yang dipakai gitu maksudnya. Yang mana nih? Ini ada titik-titik, garis titik-titik ini yang artinya fuel tuh. Itu apa tuh maksudnya? Logistical Ini bensin bang. Ini nih ya? Iya. Ini fuel ya? Jadi ini sebenarnya logistik, ini buat teman-teman bayangin ya, gimana sih kekisruhannya logistik tim gitu saat terjadi triple header. Triple header tuh 3 balapan berturut-turut dalam 3 pekan. Gitu. Nah itu bisa berlangsung ketika balapan itu terjadi di satu benua. Gitu. Jaraknya deket-deket. Kayak misalnya besok ini dari Belgia ke Belanda, lalu ke Italia. Gitu. Nah, kita bisa ngelihat flow-nya bahwa mana aja yang dibawa dari mana ke mana. Kayak gitu. Nah, di YouTube juga teman-teman bisa search gimana DHL dalam hal ini sponsor logistiknya ini ya, F1. Itu bagaimana tata kelola manajemen logistiknya gitu. Ini biasanya anak STMT Trisakti jago-jago nih. Manajemen transportnya nih. Gitu. Karena memang chaos banget, apalagi kalau sampai pindah benua gitu ya, apalagi sampai butuh penerbangan yang belasan jam. Itu mereka harus memecah tim menjadi 2 shift gitu. Jadi di sini lagi bongkaran, di sana udah pasang lagi dan segala macam. Karena ini literally mindahin pabrik ya. Betul, mindahin permasalahan bengkel. mereka harus bangun infrastruktur juga kan di sana kan soalnya kan. Betul. Dari yang mulai ini kalau gue lihat dari infografis yang kita punya gitu ya, ada hospitality infrastrukturnya berarti yang mana itu isinya pembalap, penginapan, mesin kopi dan tetek bengeknya tuh. Ya terus kayak apa? Stand-standnya dia tuh yang bentuknya dari apa yang kayak di PRJ, kalau di pinggir-pinggir sirkuit itu kan dirakit tuh.
gitu. Jadi kayak kantor, dia mindahin kantor. Gitu. Bedengnya dah ya. Bedengnya. Ada gila-gilanya juga ya. Iya, yang bedengnya itu bagus banget gitu loh, kayak kantor beneran. Nah, itu semuanya dipindahin tuh. Nah, pertanyaannya, Bang, ada iluknya Kadit? Kadit. Nggak ada kulinya berarti. Nggak ada, Bang. Kalau hal yang sifatnya itu sensitif dan vital, itu dikerjain sama timnya masing-masing. Jadi lu udah montir iya, ngebongkar iya, ngebawa juga iya. Kuli awaj kan ada ya. Kuli awaj. Maksud gue nih berarti mereka yang bongkar pasang ini adalah orang-orang yang punya gelar STMT dan ENG gitu Iya, ya. iya. S2 itu. Iya, S2 itu. Anjing. Iya. Buset habibi-habibinya ibaratnya. Jadi mereka ya bongkar-bongkar sendiri, masukin sendiri gitu. Karena itu sangat konfidensial. Betul, gitu. Bahkan ya kalau lu misalnya tim aero ya, aerodinamika, gua tim engine gitu, tim mesin. Gua aja nggak ngebolehin lo megang mesin, Feb. Gitu. Oh, segitunya ya. Lu juga Iya. tim tire, Iya. nggak dibolehin untuk pegang mesin. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi kita saling protect bareng kita masing-masing. tanggung jawab sendiri deh. Iya, gitu, dan iya. itu ada tuh kertasnya. Si ini bawa apa aja, tanggung Iya. jawab sama apa aja, semuanya udah diturunin. Oh, Anjing, ngeri banget. banget ya. Gitu. Ya sebagai bocah bola yang tahu ribet begini. Tinggal main kan, bocah bola turun dari bis. Paling ribetnya beneran. kitman. Iya, Iya. kan bawa sepatu, baju, sama deker paling. Iya. Dan paling apesnya kayak kemarin dah, ini ya kapalnya Leeds tuh tenggelam di tengah laut. Itu juga ya udah sabi aja gitu. Iya. Pakai yang lain. Ini maksud gua Nggak bisa. apa ya? Too much complexity menurut gue ya. Iya, makanya kan dari awal gue bilang kenapa gue nonton F1 karena kompleksitasnya paling tinggi. Benar. Gitu. Dan ini kita mencoba untuk menerjemahkan semudah mungkin nih. Semudah mungkin. Sehingga dengan harapan geser nonton F1. Bukan jago-jagoan, kalau mau Bukan. cari yang advance browsing aja. Iya. kan? Iya kan? Kalau suka pasti browsing. Browsing, gitu. Nah, ini Verstappen kan adalah kemenangan beruntunnya dia di Belgia kan ya. Iya. Iya. Jadi Belgia itu fun fact-nya adalah kampung nyokapnya. Oh. Jadi wajar ya kalau kemarin Ada aja gimmicknya dah. Ada kamu emaknya. kampung emaknya. Jadi nyokapnya Verstappen itu berasal dari Belgia dan wajar ketika kemarin ngelihat ya di tribun itu orange semua. Oh. Apalagi katanya sebelah-sebelahan kan. Betul. Ntar besok-besok kamu engkongnya. Iya. Karena ada Liberty Media dah gimmicknya. Karena Belgia memang cuma ada dua, ibaratnya cuma ada dua suku besar, Prancis sama Belanda. Belanda gitu, Flemish sama Wallon segitu Iya. udah itu. Dan aja. besok main di kampung bokapnya. Nah. Belanda gitu. Jadinya dua race ini nih, Belgia dan Belanda itu adalah benar-benar kunci Verstappen nyolong poin sebesar-besarnya maksimal. Jangan ada kesalahan. Walaupun sebenarnya sorakan-sorakan itu tidak terdengar ya. Tidak terdengar. Karena ngebut 300 kilo. Ketutupan juga sama suara mesin mesin kan. ya. Iya, maksud gue ya Gitu. bener kata lu bilang ngebut banget. Maksud gue tadi Iya. di pit stop aja. Tadi gue baca-baca si Leclerc itu melakukan kesalahan karena dia kecepatannya 80 Ya sekian. 80 koma udah salah pokoknya. Iya, limiternya kan cuma 80. 80. Maksud gue itu pit stop banyak ngaruh cuy. Iya, tapi kecepatannya 80. Banyak orang gitu. 80 tuh gue bisa bawa mobil, 80 tuh di tol. Mohon maaf banget. Iya. Kalau nggak tengah malam kita balik baru-balik gawe gitu Iya. maksud gue. Iya. Vario 80 geter. Masuk Pinang Ranti kan nggak mungkin 80. Iya bang. Mungkin. Iya. Masuk penjara di 80 mah kita pas lagi bilukan itu. Digebukin warga. Digebukin itu. warga kita. Iya. Tapi kita tunggu minggu depan, Koci bakal nge-review apa nih. Karena sebagai tuan rumah, Tuan rumah dia, nih. mungkin dia ada di antara sini atau gimana kita nggak tahu. Gitu. Tapi Doi konsisten emang ngomongin Betul. Verstappen mulu. Betul. Ya Londo, Londo. Inlander kan. Iya. Tapi berarti apa yang bisa diharapkan dari race minggu depan ketika Verstappen pulang ke rumahnya? Tapi seru kali nonton bareng kali bang. Iya, minggu depan kita nonton bareng ya, Ya. gitu. Nonton GP Belanda ini. Dan yang jelas dia tidak akan melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa dia lakukan. Karena makin kelihatan mental juara itu kan mental perfeksionis Ya. ya. Meminimalisir kesalahan sekecil apapun. Baik drivernya maupun timnya, gitu. Dan kita bisa melihat bahwa makin kesini makin konsisten. Tahun lalu dia menang. Tahun lalu dia menang. Dan ini dia sedang menunggu memecahkan rekor dunia Oke. gitu yang dipegang oleh Xiaomi Michael Schumacher di 2004 gitu ya dan Lewis Hamilton di 2013 menang dalam 13 race dalam satu musim. Nah, ini kemenangan keberapa nih? 9. 9. Gitu. Berarti dia tinggal butuh 8 lagi ya. 8 lagi. Iya. 3 dari 8 itu kansnya besar banget buat seorang Max Verstappen. Berarti kalau tadi gue baca klasmen itu Ceko peringkat 2. Sekarang peringkat Sementara Leclerc peringkat 3. Iya.
Poin tersisa kurang lebih 800 ya. Iya, 200 plus 208 poin ya. Iya, tapi memang tidak semudah itu cara mengkalkulasinya karena tinggal dilihat rivalnya ada di peringkat berapa kan. Betul. Kalau rivalnya di peringkat kedua, berarti gapnya kan makin sedikit yang bisa dia curi. Iya. Antara 25 ke 18. Cuman 7. bisa nyuri 7. Nyuri 7. Sedangkan kalau 7 dikali 8, ya nggak cukup dong, kan gitu. Oke. Jadi emang bener-bener gue harus juara dan lawan gue harus sesial-sialnya gitu. Iya. Tapi maksud gue ini terlalu berarti tahun ini bisa dibilang nggak kayak tahun lalu. Yang mana tahun ini Verstappen agak sedikit lebih dominan ya dibanding balap-balap lainnya. Iya, kalau dibilang tahun ini beda dengan tahun lalu jelas sangat berbeda ya. Karena justru kalau gue menyorotinya bukan di tim papan atas. Persaingan di papan tengahnya itu juga sangat menarik gitu ya. Kayak semalam kita melihat bahwa Albon begitu konsisten menjaga gridnya gitu ya. Dia masuk ke Q3 saat kualifikasi, which is dia masuk 10 besar dan start di peringkat 10 dan bisa finish di peringkat 10 dan dapat poin. Untuk tim papan bawah kayak Williams itu adalah prestasi yang sangat membanggakan gitu. Jadi musim ini tuh kompleks ya dari papan atas, tengah sampai bawah itu semuanya kompetitif. Jadi seharusnya musim ini adalah musim yang menyenangkan untuk mulai mengikuti F1. Betul. Ini musim yang belum terlambat lah gitu. Oke. Untuk mengikuti F1 karena semuanya dimulai dari hal-hal yang baru. Oke. Regulasinya baru, desain mobilnya baru. Iya soalnya musim lalu ketika di akhir tuh ada kejadian yang mana si Hamilton sama si Verstappen tuh dempet-dempetan. Iya. Gue cuman ke bagian sampahnya doang gue. Iya. Cuma ke bagian hype-nya doang di ujung gitu. Iya. Ya habis ribet-ribet amat sini. Iya. Pengen tahu juga kita gitu. Iya. Menurutnya. Berarti untuk menutup episode ini, kalau kita nontonnya mulai dari besok GP Belanda yang artinya ada 8 sisa pertandingan, kita akan tetap mendapatkan keseruan dari satu musim ini. Pasti. Oke. Itu masih pasti dan sampai nanti ditentukannya juara dunia di nggak tahu di race keberapa keberapa sisanya. Itu keseruan tuh akan terus bermunculan gitu ya. Karena banyak rumor juga di summer break kemarin juga siapa pemain yang pensiun, siapa yang pindah ke klub mana, lalu ada juga upaya akuisisi Porsche, pabrikan Porsche itu akan masuk gitu ya, mengakuisisi saham 50% Dari Red Bull. Oke. Gitu. Nah, ini kenapa sekarang pabrikan sedang berlomba-lomba untuk masuk lagi. Volkswagen juga mau masuk, asalkan Volkswagen memberikan syarat untuk ramah lingkungan, gitu. Nah, kenapa sekarang semuanya pada mau masuk? Karena satu, sekarang jauh lebih efisien. Budget cap-nya kan diturunin terus. Oke. Udah nggak seboros dulu. Duitnya, cuannya jauh lebih gede sekarang. Oh. Karena Tapi R&D termasuk dalam budget cap sih bang? termasuk, gitu. Wah bangsat. Jadi ada Sulit ya? ada R&D yang masuk budget cap, ada yang part yang masuk budget cap dan segala macam. Itu udah diatur semuanya. Hospitality yang nggak masuk. Jadi mau kopinya 1 apa 5 gelas nggak apa-apa. Bebas. Bebas. Free flow, kopi kenangan. Ya, mau kenangan, tuku, fore, flash, bebas. Gitu. Bisa ada. Iya. Tapi yang jelas itu bener. Tadi gue secara bisnis mikir juga Iya. pabrik-pabrik ini mau join karena secara operasional cost Lebih itu forecast-nya murah. aman ya. Iya. Dan dulu kita pernah ingat kan bahwa Toyota nyebur di bener. F1. Iya. Tapi gagal, membuat dia bangkrut dan akhirnya Sempet terpuruk gitu goyang ya, lah, iya. goyang ekonominya dan segala macam. Sekarang tuh pabrikan justru berlomba-lomba. Kenapa? Karena itu menjadi brand perception buat marketnya. Kalau brand mobilnya dia sampai masuk ke F1, Ngebut berarti sembalap nih. iya, gitu. Apalagi Pakai di jalan. Biarpun kita numpangnya Agia. Saya sebagai info SMK tuh nggak masuk ya, tapi emang udah nggak ada aja gitu. dan Wuling juga masih jauh ya. Wuling umurnya. masih jauh. Wuling masih jauh. MG juga mas. Betul, juga jauh ya. Proton belum juga ya, belum. Timor waktu itu belum juga kebetulan. Apa Bimantara? Oke, segitu aja dulu episode pertama Speed Bump. Langsung aja komen apa yang lu rasakan di F1 race F1 Belgia kemarin, dan juga kita akan mulai secara konsisten untuk ngebahas setiap race yang akan berlangsung ya. Betul, dan kalau misal ada yang kurang-kurang lu langsung komen aja. Iya, betul. Nambahin segala macam, kita bangun diskusi yang lebih nyaman gitu Betul. ya. Bagi maksud gue jangan dialienasi lah orang-orang baru nonton tuh. Betul. Dirangkul. Iya benar gitu. Kan seru nonton lebih rame gitu. Betul. Jangan makin banyak yang nonton makin
yang gue suka makin banyak nih Doyan. Iya. Yang Kalau mau indie, membahas hal teknikal, itu tinggal browsing sebenarnya. Betul. Gampang banget gitu. Kita akan membahas hal-hal yang fundamental. betul. Sehingga teman-teman waktu musim berikut ya udah paham. Udah paham. Oke. Segitu aja, jangan lupa untuk follow Registako, juga ada Arya Di Febri, Jerangkah, dan Randy himself. Sampai jumpa di episode kedua. Bye.